Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Puspitasari dengan NIM 66612300015 dari kelas 4A dengan mata kuliah Governance Digital dan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Ayuning Budiati SIPM PPM. Di sini saya akan menjelaskan mapping dari artikel Ibu Ayuning yang berjudul E-Governance and E-Governance Can It Improve Indonesia Public Service Deliveries. Yang pertama, saya akan menjelaskan kolom definisi. Yang pertama itu ada e-government, di mana ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga lain. Bentuk implementasi e-governance ini bisa berupa penyediaan informasi publik secara elektronik, daring, serta integrasi data antar instansi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi. Lalu yang kedua itu ada e-governance. Yang e-governance ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada e-governance. E-governance ini mencakup proses pengambilan keputusan, pembentukan kebijakan publik, serta tata kelola pemerintah yang partisipatif dan transparan melalui bantuan teknologi digital. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan kolom implementasi, di mana yang pertama itu ada punya program SIMPTAP di Kabupaten Kutai Timur dan Takalar. Sistem informasi manajemen pelayanan terpadu ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan seperti pengurusan KTP, lalu sertifikat tanah, terus perizinan usaha dan layanan administratif lainnya secara terpusat dan efisien. Lalu yang kedua itu adanya portal layanan publik berbasis web, di mana banyak kementerian dan lembaga sudah memiliki situs resmi yang memberikan layanan daring seperti pendaftaran, terus pelacakan dokumen hingga penyampaian keluhan. Namun belum semuanya optimal dan masih terbatas pada fungsi internasional informasi. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan kolom hambatan. Yang pertama itu, sebagian besar layanan masih dalam tahap penyampaian informasi, di mana mayoritas website pemerintah hanya berfungsi sebagai papanan pengumuman digital dan belum menyediakan fitur interaktif seperti pengajuan layanan atau pengaduan langsung. Lalu yang kedua itu, infrastruktur TIK yang belum merata. Di wilayah-wilayah seperti daerah tertinggal dan kepulauan, konektivitas internet masih menjadi kendala besar. Hal ini menyebabkan ketimpangan akses terhadap layanan digital. Lalu yang ketiga itu ada rendahnya literasi digital aparatur pemerintah, di mana banyak pegawai pemerintah belum memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang cukup untuk mengoperasikan sistem digital secara optimal. Hal ini memperlambat transformasi layanan digital. Lalu yang terakhir itu ada kurangnya koordinasi antar instansi, di mana tidak adanya sistem terpadu menyebabkan data dan layanan tumpang tindih, tidak sinkron antara instansi, dan sulit untuk melakukan interoperabilitas sistem. Lalu yang terakhir ada kolom tujuan, di mana yang pertama itu untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik. Teknologi memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk yang terpencil, untuk mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor pelayanan. Lalu yang kedua itu untuk mengurangi praktik korupsi, di mana sistem digital memungkinkan adanya pencatatan jejak transaksi atau audit trail yang transparan. Hal ini meminimalisasi interaksi tatap muka yang rawan grafikasi atau penyimpangan, serta memperkuat mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Lalu yang ketiga itu adanya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, di mana dengan otomatis proses administrasi, waktu dan biaya pelayanan menjadi lebih rendah. Sistem ini juga mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.